Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi atau dari pembimbing Sancep, kami akan meneliti berapa lama kelangsungan hidup ikan jika dituangkan oleh deterjen. Oke, alasan kami meneliti ini adalah karena belakangan ini banyak sekali orang-orang yang mencuci baju menggunakan deterjen di lingkungan sungai. Kami akan meneliti seberapa banyak atau seberapa lamakah ikan bertahan lama jika bertemu kontak langsung dengan limbah seperti deterjen tersebut. Sebelum kami memulai penelitian, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlah Nugraha dari kelas IPA 2. Nama saya Muhammad Asad Febrian dari kelas IPA 1. Nama saya Muhammad Gifar Amal Albian dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Muhammad Rofi Sapuan dari kelas IPA 2. Nama saya Satya Akbar dari kelas 10 IPA 2. Mungkin sekian dari perkenalan itu, dan setelah ini kita akan meneliti penelitian yang akan kita lakukan. Pertama-tama kita akan mengambil air terlebih dahulu di sungai. Sebelum kita praktek untuk memperlihatkan bagaimana bertahannya ikan untuk dimasukkan deterjen dengan air, sebenarnya kita akan mengambil air dulu, yaitu air jernih. Dimana kita mengambilnya yaitu di sungai. Meskipun di masih banyak atau ada aliran sungai, maka kita akan mengambil air sungai. Guys, dapat airnya. Sekarang kita ke atas. Liternya 500 ml. Di sini teman saya akan menuangkan air sebanyak 500 ml ke wadah air. Oke, sudah. Wadah yang pertama diisi deterjen 2,5 gram, yang kedua 5 gram, yang ketiga 7,5 gram. Najol guys. Wow. Dan ini merupakan wadah yang isinya 1 gram deterjen. 1% ya, 1% dari jumlah ikan. Oh ya, dari jumlah mililiter. Nah ini itu wadah yang terakhir, wadah yang 1,5% dari 500 ml. Langsung kenok. Ini yang kita beri 0,5% limbah rumah tangga deterjen dari air 500 ml. Bisa kita lihat di sini 5-5-nya ikannya masih pada hidup, tapi sudah mulai lemas-lemas. Tuh, kalau kita sentuh baru dia hidup, kalau didiamkan dia pingsan, diam gitu lemas. Baru menit kelima. Berikutnya ini. Pada ikan yang 1% deterjen, semua masih hidup di waktu 5 menit. Yang wadah 1,5 ini kita lihat yang mati itu satu. Sebenarnya ini tuh ada yang masih hidup, tapi kelihatan dari sininya nggak hidup, karena kalau hidup tuh pengen lihatnya pas disentuh kayak gitu. Yang mati itu satu. Ikan yang kita beri 0,5% dari 500 ml. Bisa kita lihat dalam waktu 10 menit ikannya semuanya masih hidup jika disentuh. Tapi kalau kita diamkan, ikan ini seperti pingsan dan diam. Oke guys, 10 menit ya. Ikan yang 1% di menit 10 masih pada hidup semua. Cuman pingsan-pingsan dikit lah, bisa dibawa ke rumah sakit. Ya, alhamdulillah di menit 10 ini yang dalam wadah 1,5% mengonsumsi deterjen ini yang matinya cuma satu, tapi tadi terakhir kali kita lihat yang itu masih hidup, cuma agak kejang-kejang gitu. Dan yang 4 ini semua masih hidup jika dipegang kayak seperti ini, kayak gini. Ya mungkin ini dia lagi tidur atau apa, yang tahu saya. Yang terakhir kita lihat yang mati itu cuma satu guys. Ya, oke. Ya teman-teman, kita bisa lihat yang kita beri 0,5% limbah rumah tangga. Kita bisa lihat 5 ikannya sudah pada
meninggal, tidak ada yang hidup lagi dalam waktu 15 menit. Ada yang kenyang. Ikan yang 1% deterjen di menit 15 sudah mati semua, 5-5-nya. Masih banyak untuk beribadah. Kasihan ya. Bismillah, mati syahid. Sahid atulah. Mati jihad ya. Mati berjihad. Jihad apa jihad? Oke. Menit 10 tadi meninggal. Alhamdulillah di menit 15 pada wadah yang 1,5% dimasuki oleh deterjen ini sudah mati semua. Sebelum 15 menit yang pada 10 menit tadi itu yang mati hanya satu, dan sekarang ya semuanya yang ikan-ikan yang berada di wadah terakhir ini semua mati semua tuh. Kalian pengen lihat sama ikannya boleh nih tuh. Tidak ada kondisi yang berbahaya, tapi mungkin ada yang meninggal, ada yang kejang-kejang, tapi kita tidak tahu guys. Nah, ini waktunya. Alhamdulillah, kami dari kelompok biologi sudah selesai untuk melakukan penelitian, dan kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan yaitu di saat semua wadah, yaitu 4 wadah ikan tersebut yang berbeda-beda cara berapa kali dimasukkannya deterjen, yang dimana ada satu wadah yang tidak dimasuki oleh deterjen, yang kedua yang dimasuki deterjen dengan 1 kali, yang ketiga yang 2 kali dituangkan, dan yang keempat dan terakhir itu 3 kali dituangkan. Situ kita dapat dilihat perbedaannya. Jika yang pertama yaitu ikan yang diwadahi oleh air saja, air jernih tanpa dimasuki dengan deterjen, itu tidak ada yang mati, tidak ada kelemahan apapun, tidak ada kekurangan lah bisa dibilang. Dan hampir semua wadah-wadah yang diisikan oleh deterjen, dicampuran deterjen itu semua hampir mati pada setelah waktu 30. Tetapi dalam waktu itu agak berbeda-beda, yaitu pada wadah yang kedua, pada saat tapi pada deterjen yang dituangkan 1 kali itu mereka meninggalnya pada waktu terakhir 30 menit. Dan yang wadah ketiga yaitu yang kedua yang memakai 2 kali sendok deterjen itu di menit ke 22 tadi dilihatnya 22. Dan di wadah terakhir yang dituangkan oleh 3 kali sendok deterjen itu pada saat waktu ke 10 menit mereka pada udah mati, karena pada waktu ke 1 sampai ke 10 itu ada mungkin masih hidup tapi ada kejang-kejangnya atau pingsan. Dan yang lebih parah lagi pada yang wadah terakhir itu mungkin ada pendarahan bagi ikan tersebut, yang bisa kalian lihat di video pertengahan di proses penelitian. Dan faktor-faktor apa yang bisa membuat ikan tersebut mati itu? Yang pertama yaitu faktor zat kimia yang terdapat pada deterjen. Yang kedua itu faktor karena zat yang pada pH yang sudah diperlihatkan pada adegan terakhir oleh Satrio. Mungkin segitu saja kesimpulan dari penelitian yang sudah kita lakukan dari kelompok biologi, yaitu yang diantaranya dari Muhammad Fadil Nugraha, dan dari Arsyad Febrian, dari saya juga Muhammad Gifar, dan dari Rafa Safwan dan juga Satrio Octavio. Mungkin segitu saja penelitian dapat kita lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun hal yang tidak sengaja dilakukan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.